Saudara, saya harap saudara yang di rumah tidak santai-santai, tidak nonton sembari makan, tidak nonton sembari tiduran, tetapi saudara kita akan sungguh-sungguh lebih serius dan lebih semangat lagi. Sekali lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan, tetapi setelah masuk dalam firman Tuhan kita akan melakukan serempak peperangan rohani. Dan saya berdoa saudara yang di sini maupun saudara yang di rumah melakukan peperangan rohani dengan sangat kuat. Dengan sangat kuat, dan kita akan sapu bersih semuanya. Setelah itu kita akan masuk sekali lagi saudara di dalam mercy seat-nya Tuhan, yaitu sidang ilahinya saudara. Dan kita akan naikkan sekali lagi segala sesuatu. Dan saya percaya saudara, saya percaya Tuhan sekali lagi akan menghitung, melihat, dan Tuhan akan berjalan, bertindak sesuai dengan apa yang kita doakan. Mari kita belajar sama-sama. Bisa tolong dikeluarkan PowerPoint-nya. Saudara, judulnya adalah bangkit dan menghardik saudara. Saudara, hari-hari ini ada sekian banyak anak-anak Tuhan yang sedang terlena, sedang letih lesu, sedang takut, sedang gemetar. Dan saya mau berkata bangkit dan menghardik. Tapi kita harus tahu apa yang sedang terjadi. Saudara, dan saya mau berkata ini adalah salah satu lagi penggenapan dari semua yang Tuhan katakan. Mari. Wahyu 13 ayat 3 dan 4. Saudara, banyak anak Tuhan yang tidak merealize atau mempelajari dan melihat ini. Wahyu 13 ayat 3 dan 4. Saya melihat satu kepalanya tampaknya telah mendapat luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang parah itu sudah sembuh. Seluruh dunia takjub melihat keajaiban ini. Lalu mengikut makhluk itu dengan kagum dan gentar. Mereka menyembah naga itu. Karena ia telah memberikan kuasa yang demikian besar kepada makhluk yang aneh itu. Mereka juga menyembah makhluk itu sambil berseru, adakah yang lebih berkuasa daripada dia? Siapakah yang sanggup melawan dia? Saudara, pada waktu kita membaca ayat ini dulu kita tidak tahu. Tetapi sekarang kita tahu satu-satunya negara yang pakai simbol naga cuma Cina, saudara. Dan Cina menjadi sangat berkuasa. Cina menjadi sangat hebat, saudara. Dan beberapa orang mencoba, saudara, untuk melukainya. Saudara, Cina luka ribuan triliun dia rugi. Saudara, dia sepertinya mengalami kematian yang sangat banyak. Mengalami saudara penurunan daripada penghasilannya. Tapi luka itu sembuh. Luka itu sembuh. Saudara, dan dikatakan jelas makhluk itu saudara disembah. Saudara, mereka semua berkata, adakah yang lebih berkuasa dari dia? Siapa yang sanggup melawan dia? Saudara, hari ini saya mau berkata satu lagi nubuatan sudah terjadi. Hari ini bahkan Amerika, seluruh dunia, Italia, semua berkata come. Semua meminta bantuan. Dan semua mengakui betapa berkuasanya, betapa ajaibnya. Tetapi buat saya, buat kita, buat anak Tuhan, kita harus tahu satu lagi nubuatan sudah digenapi. Saudara, satu lagi suara sangkakala bertiup dan berkata sudah dekat. Sudah dekat dari penentuan kegenapan segala sesuatu. Satu lagi saudara, bahwa kita tahu Alkitab ya dan amin. Dan tidak ada satu iota pun yang jatuh. Jangan sampai kehilangan iman. Tetapi kita mau lihat yang kedua. Saudara, kita mau lihat yang kedua. Kalau saudara belum bangkit nih ya. Saudara, saya tidak tahu caranya bagaimana menggoncangkan saudara yang di sini maupun yang di rumah saudara. Saudara, hati saya berkata Tuhan sudah sangat dekat semuanya jadi, semuanya tergenapi. Saudara, yang kedua adalah buku Illuminati. Judulnya Mata-Mata Kegelapan. Saudara, terbit 1981. Bagaimana buku ini bisa berkata bahwa ada senjata biologis di Wuhan? Bagaimana bisa?
Saudara next, saya nggak mau bahas tentang itu. Tapi bagaimana saudara disebutkan jelas. Saudara di buku itu 2020 muncul wabah seperti pneumonia. Saudara, bagaimana mungkin? Saudara, dari buku itu sudah dikatakan dengan jelas itu akan segera hilang. Jadi nggak usah khawatir saudara. Dikatakan itu barulah percobaan. Dan itu akan segera hilang. Tetapi 10 tahun dari waktu 2020. Maka wabah yang sebenarnya. Maka kengerian yang sebenarnya. Kematian. Dan pembunuhan karena sebuah senjata biologis yang asli. Akan muncul. Saudara, yang saya mau katakan, kalau hari ini engkau sudah gemetar dengan virus yang dirancang untuk sebentar hilang. Ini virus dirancang, saudara, untuk uji coba dan ditulis. Saudara, ini ditulis. Dan kita sudah menjadi begitu panik dan ketakutan. Bagaimana kita akan menghadapi perang besar. Saudara, kalau ini sudah benar-benar, saudara, musuh on track. Apakah anak Tuhan on track? Musuh on schedule. Apakah anak Tuhan on schedule? Musuh mempersiapkan segala sesuatu. Apakah anak Tuhan mempersiapkan segala sesuatu? Musuh punya senjata. Apakah anak Tuhan punya senjata? Musuh tahu persis saudara kemana mereka akan menuju. Apakah anak Tuhan tahu persis kemana mereka, kita akan menuju. Saudara, kita teruskan. Saudara, ini paranormal. Bayangkan. Saudara, ditulis oleh paranormal, judulnya Akhir Zaman. Saudara, dan dikatakan terbit 2008. Saudara ya. Sekitar 2020 akan terjadi penyakit pneumonia melanda dunia. Saudara, kalau saudara nanti pulang dan kemudian membeli bukunya, bukan itu poinnya ya. Tapi poinnya adalah sekali lagi, why anak-anak gelap tahu, anak-anak terang tidak pernah bangkit. Saudara, 3 hal yang hari ini saya mau cerit kepada saudara. Kalau musuh sudah siap, siapkah saudara? Kalau musuh sudah bekerja, bekerjakah kita? Kalau musuh sudah di depan mata dengan semua senjatanya, apakah kita sudah berdiri dengan seluruh senjata kita? Karena itu saya berkata sekali lagi, bangkit. Bangkit. Saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas apa yang akan kita hadapi. Belum sekarang. Musuh saja sudah bilang. Sekarang ini baru ujian, baru pelajaran, baru kedipan mata. Baru saudara sekarang ini baru uji coba saudara, kecil-kecilan. Tapi Alkitab dengan jelas berkata satu masa yang sangat mengerikan akan datang. Sekali lagi saya mau berkata, bangkit dan bersiaplah. Kenakan seluruh senjatamu. Mari anak-anak Tuhan, mari anak-anak Tuhan. Bangkit dan bersiaplah, bangkit dan bersiaplah. Saudara, di dalam Wahyu 9 ayat 15 sampai 18. Keempat malaikat itu pun dilepaskan. Ini malaikat maut, malaikat yang bukan dari Tuhan. Mereka sudah disiapkan khusus bagi jam, hari, bulan, dan tahun. Untuk membunuh 1/3 dari seluruh umat manusia. Saudara, kalau menurut buku itu 10 tahun lagi. Tapi saya tidak mau mengacu kepada buku itu. Sama sekali tidak mau mengacu kepada buku itu. Saya cuma menunjukkan buku itu sekali lagi ya. Poinnya, kalau mereka siap, apakah saudara siap?
Mereka punya senjata, apakah kita punya senjata? Mereka sudah berdiri di depan, apakah kita, saudara, dengan seluruh iman sudah bersatu dan tahu persis apa yang akan kita hadapi. Saudara, dikatakan akan membunuh sepertiga dari umat manusia. Saudara, dan mereka punya pasukan sebanyak 200 juta. Saudara, dan seterusnya dikatakan, dan dalam penglihatan saya melihat kuda-kuda itu penunggangnya memakai baju besi yang berwarna merah menyala, biru seperti batu nilam, kuning belerang. Kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa. Dari mulutnya keluar api. Itulah intimidasi, itulah ketakutan, itulah suara-suara hari ini kematian. Asap belerang, sepertiga dari umat manusia terbunuh karena 3 bencana. Saudara, api, asap belerang. Saudara, sekali lagi saya mau berkata, musuh kita ada di depan kita. Satu, penyakit. Saudara, yang kedua bencana. Yang ketiga perang. Saudara. Dan apakah kita siap? Apakah kita siap? Kalau musuh bisa bergerak bersama 200 juta. Apakah anak-anak Tuhan hari-hari ini pemuritan di mana-mana? Sehingga kita punya pasukan. Mungkin 1 miliar. 2 miliar. Saya tidak peduli gereja manapun. Saya tidak peduli saudara, engkau percaya akhir zaman rapture atau tidak. Tapi mari kita bersatu. Waktunya musuh punya 200 juta. Kita punya saudara minimal 2 miliar. Saya mau berkata buat semua anak Tuhan. Terutama engkau yang di rumah, muridkan anakmu. Muridkan seluruh rumah. Dan biar seluruh rumah menjadi pasukan Tuhan. Saudara, orang tua, engkau tidak tahu apa yang harus dihadapi oleh anak-anakmu. Dari sejak saya, saudara, umur 3 tahun, saya sudah dimuridkan oleh Tuhan sendiri. Saudara, Tuhan melatih saya menyembah dalam keadaan sakit. Tuhan melatih saya, saudara, untuk mendengar malaikat menyanyi. Di malam hari jam 12 malam di Irian. Saudara, dan itu saya teruskan kepada anak-anak saya. Sejak mereka umur 3 tahun. Saya ajari mereka peperangan rohani. Saya ajari mereka mengurapi. Saya ajari mereka menginjil. Saya ajari mereka saudara, memenangkan jiwa. Dan saya mau berkata sekali lagi. Pada waktu saudara di rumah. Anak-anak saudara, tanggung jawab saudara. Sekali lagi jangan biarkan ada 200 pasukan musuh. Tetapi kita akan bangkit dengan 2 miliar pasukan Tuhan. Yang face to face menggiling pasukan musuh. Saudara, saya tidak berkata bahwa kita hari-hari ini saudara boleh duduk-duduk dan membaca semua berita. Saya berkata stop mendengar berita yang negatif. Tapi stop pakai waktumu untuk mengajar anakmu semuanya. Mengajar keluargamu. Mengajar pembantu, sopir. Kalau bisa semua orang yang ada di dalam rumahmu. Mulai dari kenal Tuhan. Peperangan rohani. Saudara, bagaimana berjalan dalam sign and wonder. Bagaimana mengalahkan musuh. Bagaimana mengalahkan iblis. Bagaimana saudara mengenal dengan sangat pribadi Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mari kita teruskan. Saudara, dan kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang sebuah wabah. Saudara, di dalam 2 Samuel 24 ayat 13 sampai 15. Kemudian datanglah Gad kepada Daud. Memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya. Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu? Sedang mereka itu mengejar engkau. Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah.
Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih setianya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Saudara, saya mau berkata apa yang kita alami itu bukan sesuatu yang besar sekali. Saudara, hari itu bayangkan dalam 3 hari saudara. Mati 70.000 saudara di satu negara. Saudara bayangkan sesuatu yang sangat dahsyat. Sesuatu yang sangat mengerikan. Saudara, dan 100 tahun yang lalu ada pes. 100 tahun yang lalu bahkan ada flu juga yang sangat mengerikan dari itu. Karena orang belum menemukan saudara obatnya. Saudara, pernah sekali lagi begitu banyak wabah terjadi yang lebih mengerikan. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah bagaimana Tuhan bisa mengubah 3 hari itu. Stop. Dan wabah itu hilang totally. Itu intinya saudara. Saudara, dikatakan ayat selanjutnya. 2 Samuel 24 ayat 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Itulah itu berhenti menimpa orang Israel. 3 hari saudara, 3 hari. Seperti Yesus masuk dan Yesus saudara bangkit di hari ketiga. Saudara, sekarang sudah 3 bulan. Dan mari sepakat dengan saya. Saudara, bahwa akhir Maret ini habis. 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 Sudah expired. Habis. Dan tidak ada wabah di seluruh dunia. Sekali lagi, Tuhan butuh cuma 3 hari. Karena ada 1 orang yang punya iman. Dan mendirikan mezbah. Hari ini sudah 3 bulan. Hampir. Saya berdoa. Dimanapun kau berada. Buat mezbah nak. Buat mezbah. Buat ada sebuah korban bakaran. Saudara, kalau hari-hari yang lalu engkau tidak pernah sempat untuk doa jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ini kesempatan. Saudara, buat itu di rumah. Itulah korban bakaran. Kalau engkau tidak pernah sempat dan tidak pernah punya yang namanya mezbah keluarga. Hari-hari ini buat mezbah keluarga di rumah. 1 jam, 2 jam. Itu korban bakaran. Saudara, kalau hari-hari ini saudara engkau bisa punya uang. Saudara belikan sesuatu. Kirim kepada tetangga, keluarga, orang-orang yang tidak mampu. Itu korban bakaran. Saudara, kalau hari-hari ini saudara punya lebih. Saudara belikan saudara baju-baju saudara ya. Untuk para dokter saudara. Baju supaya mereka terlindung total. Saudara kirim sesuatu yang menyegarkan. Itu korban bakaran. Hari-hari ini saudara bisa telepon ke siapapun. Dan kuatkan mereka. Share firman. Saudara, bahkan saudara bisa untuk saudara jadi dampak yang ajaib. Saudara serukan puji-pujian dimanapun. Itu korban bakaran. Tetapi ayatnya juga berkata korban keselamatan. Saudara. Saudara, dan Tuhan berkata, nak, kapan terakhir kita sungguh-sungguh saudara. Sungguh-sungguh untuk mengabarkan Injil. Dan hari-hari ini begitu banyak orang membutuhkan kabar keselamatan. Saudara,
saya ditelepon oleh beberapa orang yang sudah ada di rumah sakit. Saudara dan keluarganya menelepon saudara karena mereka, saudara melihat keluarganya mulai sesak nafas di rumah sakit. Dan pada waktu itu saya bilang kasih ya telepon itu, dan saya mulai berdoa, mulai teriak saudara di telepon kepada mereka, di telinga mereka dari orang-orang yang sakit itu. Saudara, dan beberapa saudara berkata, saya merasakan hangat, saya merasakan panas. Dan mereka mulai bangkit saudara. Saudara, ada satu yang bahkan sudah sampai tidak bisa bernafas, sedang menunggu saudara untuk alat pernafasan, tetapi juga habis di rumah sakit itu. Dan hari itu saudara kami teriak, kami berdoa saudara. Dan tiba-tiba dia berdiri duduk saudara. Dan kemudian bernafas. Sekali lagi, ini waktunya anak-anak Tuhan menyampaikan korban keselamatan. Saudara, kemarin kami keliling saudara untuk menyemprot saudara antiseptik kepada banyak orang. Dan termasuk kepada tukang beca, termasuk kepada orang-orang saudara yang di jalan, tukang ojek dan sebagainya. Dan kemudian kami berkata ini waktunya cari Tuhan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan. Saudara, dan tiba-tiba mereka berkata begini, Bu, kalau saya ini suka pakai susuk, kalau saya pergi ke dukun, itu saya selamat tidak? Saudara, tiba-tiba ada yang berkata, Bu, kalau saya ini hari-hari yang lalu suka berzina, selamat tidak? Saudara, waktunya kabar keselamatan diberitakan pada setiap orang. Kabar keselamatan. Kapan terakhir engkau mendukung misi hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman? Inilah waktunya naikkan korban keselamatan. Kapan terakhir saudara benar-benar pergi ke satu tempat dan saudara benar-benar mengabarkan Injil di sana? Inilah korban keselamatan. Saya berdoa setiap kita, engkau tidak dipanggil untuk duduk diam dan ketakutan. Kau dipanggil untuk bangkit dan menaikkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk Indonesia. Dan tolah itu berhenti menimpa orang Indonesia. Inilah waktunya. Inilah waktunya. Saudara, mari kita lihat Yohanes 6 ayat 16 dan 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedangkan laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara, dalam hidup kita, gereja bahkan ada banyak pelayanan sebenarnya sudah berjalan sendiri. Saudara, hari-hari itu murid-muridnya adalah nelayan, sangat expert. Saudara, Yesus tukang kayu. Jadi kalau urusan naik kapal, mereka berkata, Yesus silakan duduk, silakan tinggal, silakan urusi yang rohani. Karena urusan naik kapal, urusan kami, nelayan. Ingat ya, Yesus tukang kayu, muridnya nelayan, saudara. Saudara, dan hari ini sebenarnya gereja dan pelayanan, bahkan ada banyak hidup kita sama seperti itu. Kita berkata, Yesus kamu gak tahu tentang bursa. Tuhan kamu gak tahu tentang dagang. Ingat ya, yang dagang dari kecil saya. Yesus gak tahu soal selera anak muda zaman sekarang.
Yesus gak tahu bagaimana mengelola gereja yang besar. Yesus gak tahu bagaimana anak-anak muda sekarang seleranya. Ya, dengan musik yang oke, gereja 1 jam aja. Kalau gereja kelamaan nanti gak laku. Sorry, Yesus gak tahu perkembangan zaman. Saudara, Yesus sudah banyak di luar perahu kita. Karena ada sangat banyak dari kita yang merasa lebih tahu dari Yesus. Karena itu hari ini ada angin sakal di depan tanpa engkau membawa Yesus di perahu hidup kita. Saudara, angin ini akan terlalu kuat. Angin ini akan terlalu kuat, saudara. Membuat sakit penyakit, membuat ketakutan, membuat kemarahan, membuat bisnis goyang, membuat apapun, saudara, bergetar. Angin ini terlalu kencang. Dikatakan jelas, saudara, mereka mendayung sekuat tenaga dan tidak bisa. Tidak kemana-mana. Saudara, hari ini sekian banyak negara mencoba mendayung dengan cara apapun. Seolah-olah tidak menolong banyak. Tapi saya mau berkata, saudara, Yesus sampai perlu teriak loh, ini aku. Ini aku. Karena berapa yang tanya Tuhan? Berapa yang tanya Tuhan? Karena semua dengan caranya. Saudara, di awal pada waktu saya mendengar soal Cina, saudara, saya tanya Tuhan. Dan hari itu Tuhan langsung bicara. Tuhan langsung bicara. Saudara, hari itu Tuhan langsung bicara dengan berkata, minum madu nak. Dengan teh panas, minum madu. Kalau bisa sehari 2-3 kali. Saudara, Tuhan bilang berjemur nak. Setiap hari. Kalau bisa Tuhan bilang jam 10 atau jam 11 sampai jam 2. Saudara, Tuhan langsung bilang minimal 2 kali kumur air garam. Saudara, dan Tuhan berkata mandi. Mandi. Dan setiap kali kamu mandi, habis digosok badannya dengan sabun, nyanyi dulu 1 lagu. Baru boleh dibilas. Tuhan bilang nyanyi dengan kuat. Ya, katakan dalam nama Yesus kuman-kuman dihabiskan. Nyanyi dulu, jangan bilas dulu. Baru setelah itu bilas. Saudara, tetapi semua berkata, itu apa? Mereka lebih penting untuk beli obat. Mereka lebih penting, saudara, ketakutan, berita terus dipantau pagi siang sore nggak lepas dari HP. Sampai mereka nggak bisa dengar Tuhan yang berkata, ini aku. Ini aku. Saudara, hari-hari ini beberapa orang membuktikan secara ilmiah bahwa jika itu dilakukan, saudara sih, kalau kita kumur air garam, saudara, itu saja akan mematikan semua virus karena dia masuk pertama lewat tenggorokan. Kalau kita benar-benar mandi, saudara, setiap hari dan keramas dan kita nyanyi dulu 20 detik, itu akan mematikan semua virus. Kalau kita berjemur, saudara, Tuhan sudah memberikan. Tuhan memberikan. Tapi kita tidak bisa mendengar. Karena kita lebih percaya kepada auman serigala. Saudara, hari itu saya berdoa dan berdoa dan berdoa karena saya melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang panik. Saudara, dan di malam itu saudara, Tuhan melihatkan kepada saya ada segerombolan banyak sekali, saudara, yang namanya domba. Dan ada cuma 1 ekor serigala. Saudara, serigala itu berjarak kurang lebih, saudara ya, 2 meter. Dan serigala itu mulai melolong, saudara. Saudara, dan kemudian domba-domba ini panik.
Saudara, mereka saling beradu, mereka saling menginjak, mereka saling saudara tabrak. Terjadi kekacauan. Sampai akhirnya pagarnya juga jebol. Dan saudara, beberapa serigala saudara mulai berdatangan. Dan kemudian dengan mudah memakan domba ini. Padahal seandainya domba itu bersatu saudara. Tetap tenang. Ada pagar perlindungan yang membuat mereka tidak bisa keluar. Saudara, dan domba dan serigala itu tidak bisa juga menjamah mereka. Tetapi seandainya pun mereka bersatu menghadapi serigala itu. Saudara, itu ribuan domba. Itu serigala penyet habis saudara. Tetapi cuma lolongannya membuat serigala itu keluar. Membuat serigala, saudara, membuat domba-domba itu saudara menjadi begitu panik dan saling melukai. Tapi kemudian saya melihat saudara, Tuhan itu membawa saya kepada daun kehidupan. Saudara, dan daun kehidupan itu, satu daun itu, setiap daun itu ada firman-Nya saudara. Saudara, dan setiap orang yang menerima itu cukup menggemakkannya. Saudara, dan itu seperti masuk ke dalam tubuh. Dan itu langsung saudara seperti sinar. Menghabisi semuanya saudara. Menghabisi semuanya. Sekali lagi saudara. Tuhan berkata, aku menyediakan daun kehidupan no limit. Siapa saja yang hari-hari ini pegang satu rema saja, Tuhan bilang. Dan engkau menggemakkannya. Itu sudah menyapu bersih semua kuman. Tapi sekali lagi, apakah saudara bisa mendengar dan berkata, Tuhan, masuk ke perahuku. Ini aku. Ini aku. Saudara, dikatakan jelas. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Saudara, di depan masih ada banyak hal. Tetapi siapa saja yang menaikkan Yesus ke dalam perahunya. Ayatnya berkata, mereka sampai ke pantai yang mereka tujui. Saya mau berkata, di depan ada masalah ekonomi. Ada masalah saudara dalam pekerjaan. Ada masalah apapun dengan anak. Saudara, mungkin saudara di dalam rumah. Dan kemudian bukannya tambah akur. Tambah muncul semua masalah suami istri. Saudara, saya mau berkata, masukkan Yesus di dalam keluargamu. Maka engkau akan sampai ke tujuan. Engkau akan sampai ke tujuan. Saya bersyukur. Saya gak pernah memasuki maligai rumah tangga tanpa Yesus saudara. Saudara, Yesus yang memilih suami buat saya. Yesus yang memberikan waktu kapan saya punya anak. Saudara, jadi saya menikah karena Tuhan yang suruh. Dan saya menikah umur 21 tahun. Tuhan bilang ini, nikah. Sekali lagi, kalau masuk di dalam saudara perahu kita, Yesus pasti take over saudara. Ini persoalannya. Ada banyak orang berkata, Tuhan boleh masuk ke rumah, boleh masuk ke perahu, tapi Tuhan tidur. Ujungnya Tuhan tidur dan angin sakal datang lagi. Saudara, baca di cerita yang lain. Waktu Yesus tertidur di perahu, angin sakal datang lagi. Ini gak ada yang ngajak ngobrol. Saudara, begitu naik perahu, wah yang satu langsung ngatur. Yang satu langsung merasa tahu. Yang satu begini, Yesus bilang udahlah semuanya maunya sendiri. Dia tidur di belakang. Gak ada yang ngajak ngobrol. Gak ada yang nanya. Saudara. Tapi sekali lagi kalau engkau biarkan Yesus masuk di perahumu dan saudara berkata take over Tuhan. Take over. Saudara, saya melihat betapa ajaibnya pengaturan Tuhan. Saudara, Mahanaim sudah berjalan lebih dari 21 tahun. Setiap kali saudara donatur, saudara melihat cara saya cuma mengikuti Tuhan dan mereka enggak setuju. Setiap kali ada donatur lain yang bahkan berjanji sangat banyak.
Saudara, dan setiap kali saya berkata tapi Tuhan maunya begini. Dan mereka mulai berkata mereka semua keluar. Saya berkata kita sudah ganti-ganti donatur dari 21 tahun. Tapi kita tidak pernah kekurangan. Sampai hari ini, di saat saudara susah cari alkohol, di saat susah cari obat, di saat susah cari desinfektan, saudara saya dihubungi banyak orang dan berkata, kami kirim obat, kami kirim alkohol, kami kirim desinfektan, kami kirim apapun, semprotan. Saudara, dan itu yang mengirim dari mana-mana, dari seluruh dunia, saudara. Saudara, mereka juga mengirim lebih dari itu. Mereka mengirim beras. Mereka mengirim segala sesuatu. Dan setiap kali saya berkata, Tuhan, memasukkan Engkau di perahu, itu membuat kita sampai ke tujuan. Gak ada satupun manusia yang bisa menjamin hidupmu. Beberapa orang bahkan saudara berpikir rumah sakit menjamin kalau dia akan disembuhkan. Yang paling banyak kena dokter-dokter dan orang-orang yang ada di rumah sakit. Sekali lagi, masukkan dia di dalam perahu. Dan saudara akan sampai ke tujuan. Saya bersyukur Tuhan itu ajaib dalam hidup saya. Tuhan mengatur sampai detil. Saudara, waktu saya menikah umur 21 tahun, Tuhan sediakan jodohnya. Dan sampai hari ini saya bilang the best. Saya kalau ngomong sama suami saya, the best bojo in the world, saudara. Saudara ya, hari-hari di mana seperti ini, orang-orang di rumah, saudara. Saya tetap kerja karena saya mau naikkan korban keselamatan. Dan suami saya juga tetap kerja, saudara. Suami saya tidak diam di rumah pengangguran. Karena dia mengatur seluruh ekonomi, seluruh pabrik. Dan kami sama-sama sehat. Kami sama-sama berkata ya bahwa tidak ada yang bisa menyentuh selama kita bersama Yesus. Sekali lagi. Saudara, dan waktu itu Tuhan berkata 7 tahun. Jangan punya anak dulu. Tapi setelah saudara saya punya anak yang pertama, baru usia 6 bulan Tuhan bilang bikin yang kedua. Saudara, sekali lagi sampai waktunya Tuhan tentukan. Dan hari ini saudara ya, melihat repotnya anak sekolah, melihat repotnya semuanya, saya bilang begini, aduh Tuhan thank you banget, anak saya udah selesai semua, udah gak repot. Semua sampai waktu. Saudara, hari-hari ini, tahun lalu tiba-tiba Tuhan bilang jelas, menikah. Pokoknya gak mau tahu menikah, kata Tuhan ya. Saudara, dan saya cuma bilang yes bos, menikah. Coba kalau kita tentukan tahunnya sendiri. Dan tahun ini saudara tahu ribuan pernikahan dibubarin. Saudara ya. Aduh, kalau enggak ikut Tuhan itu loh susah saudara. Ya susah. Sekali lagi. Biarkan Yesus ada di dalam perahumu. Dia tahu semuanya. Dan Alkitab berkata sampai ke tempat yang mereka tuju. Amin. Kita akan sampai saudara dengan sangat kuat. Dengan sangat kuat. Kita lanjutkan saudara. Saudara, sekali lagi saya mau bacakan Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau itu kepunyaanku. Siapa di sini yang tahu kita kepunyaan Yesus? Saya. Dan saya tahu persis bagaimana sayangnya Yesus. Bagaimana pedulinya, bagaimana dia mengatur detail dalam hidup saya. Kalau saudara ngerti ini, saudara akan sangat bersuka cita. Saudara dikatakan engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan.
nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Saudara, hari-hari ini saya tidak tahu apa yang saudara lewati. Mungkin nanti ada air, saudara, kekhawatiran. Mungkin nanti ada sungai penyakit. Mungkin nanti ada sungai, saudara, gajinya hilang, saudara ya. Hanyut sama sungai keadaan, saudara. Tapi saya mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Saudara, engkau punya berapapun, taruh itu di tangan Tuhan. Maka itu akan sisa 12 bakul. Cuma 5 roti dan 2 ikan akan sisa 12 bakul. Saudara, 21 tahun yang lalu saya meletakkan 5 roti saya. Dan hari ini saudara, sisanya, ini sisanya saudara ya. Sisanya saya punya rumah, anak saya punya rumah. Saudara, ada sekolah Mahanaim dari TK sampai SMA. Saudara sekolah. Saudara, ini sisanya loh ya, ini sisanya. Yang waktu itu saya letakin. Waktu itu saya letakin, saudara. Saya cuma punya uang hari itu ya, Rp50.000. Dan Rp50.000 semuanya. Saya belikan apa yang ada, saya bagi. Dan hari ini sisanya berhektar-hektar tanah. Saudara, ini sisanya. Lebih dari 20 mobil, itu sisanya ya saudara, maaf. Ya, saudara, ini sisanya tuh, alat-alat penari semua, sisanya. Saudara, kemarin saya ketemu sama orang dari TV dan dia berkata, Bu, jubah Mahanaim itu kalau kami bikin model kayak begitu 1-2 juta. Kalian punya berapa? Saya hitung ya, dia bilang penarinya aja ada lebih dari 50. Kalian punya berapa? Dia nggak tahu kalau masuk ke sanggar jalan pun tak bisa engkau lenyap di situ. Saudara, siapa yang sudah pernah masuk sanggar dan saudara lenyap di situ? Saudara ya, saudara lenyap. Dan kaliin 2 juta. Sekali lagi itu cuma apa? Sisanya. Itu cuma sisanya. Saudara mau tahu keyboard kita berapa? Hari itu saya cuma punya 1 keyboard. Dan keyboardnya saya letakkan, keyboardnya jelek, butut saya letakkan saudara. Untuk rumah singgah. Hari ini di seluruh Mahanaim. Saudara, keyboard berapa sisanya Jos? 20 lebih ya? 20 lebih. Sisanya loh itu 20 lebih. Hari itu keyboard jelek. Yang harganya cuma 300.000 saya letakkan. Sisanya, saudara, sisanya. Saudara, lebih dari 20 keyboard. Hari ini persoalannya apakah saudara sekali lagi mau berjalan. Biarkan Tuhan kadang-kadang membawa kita lewat api. Api tidak bisa menghanguskan kita. Tidak bisa. Di dalam Sadrah, Mesah, Abednego bahkan dikatakan bau hangus saja nggak ada. Bau. Saudara, sekali lagi waktu itu Leo berkata bau. Seringkali kita mungkin nggak kebakar. Tapi kita bau khawatir. Ada yang udah beberapa hari bau khawatir. Nanti kalau kena, nanti kalau ketularan, nanti kalau begini, nanti kalau begini. Aduh. Saudara. Saudara, ada yang bau takut. Saudara, gimana istri saya? Gimana nanti saya cari duit? Gimana makan? Makan apa? Saudara, ada yang bau apa lagi? Bau nyinyir. Saudara tahu bau nyinyir? Jokowi harusnya begini. Ya. Satu bilang lockdown, satu bilang nggak lockdown. Satu bilang ya itu pemerintah nggak siap. Bisa banyak nih korbannya. Nyinyir. Bau banget. Ada yang bau apa lagi? Egois. Yang penting saya selamat. Kalau bisa bangun tembok 7 lapis. Saudara. Tapi Alkitab berkata. Tuhan berkata hari-hari ini, yuk jalan sama aku. Jalan. Dan naikkan korban bakaran. Dan korban keselamatan.
Hari ini saudara, hibur yang sakit. Doakan. Saudara kabarkan keselamatan. Jangan ada satupun yang mati tanpa mengenal Yesus Tuhan. Saudara biarkan mereka tahu ada nama Yesus, jaminan dunia dan akhirat. Jaminan keselamatan. Ada mujizat, ada kemenangan. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak berhikmat. Saudara, engkau bisa pakai semuanya dari atas sampai bawah. 3 lapis kalau perlu. Tapi jangan berhenti. Naikkan korban. Saudara, bakaran. Korban keselamatan. Saya berdoa hari-hari ini, ayo jalan dengan Tuhan. Saya orang yang melihat. Saya dengan bangga berkata, saya melewati semua. Saya melewati meningitis dan saya tahu itu lenyap. Hanya satu kata dari Tuhan. Saya melewati malaria dan itu lenyap. Hanya satu kata dari Tuhan. Saya melewati tifus. Saya melewati demam berdarah. Saya melewati saudara apa itu kemiskinan. Saya melewati apa itu ancaman. Saya melewati apa itu pistol di depan mata. Saya melewati apa itu golok. Dan sekali lagi, tidak ada satupun yang bisa menghanguskan. Yang bisa menghanguskan. Dan bau hangus pun tidak ada dalam hidup kita. Tidak ada bau egois. Tidak ada bau ketakutan. Tidak ada bau hujat. Tidak ada bau pemberontakan. Tidak ada bau kekhawatiran. Tidak ada bau nyinyir, saudara. Saya mau bilang ya anak Tuhan, jangan nyinyir. Awas ya. Ucapkan suara kebenaran, suara penghiburan, suara kasih, suara anugerah. Jangan ada satupun yang menyalahkan pemerintah. Jangan ada satupun saudara yang bicara negatif. Ucapkan saudara, berkati pemerintah, berkati para dokter. Saudara kalau bisa jahitkan baju untuk para dokter. Saudara bisa masakan buat pasien-pasien. Apapun lakukan yang terbaik. Stop nyinyir. Saudara, saya berdoa semua bahtera berkata, kami ada untuk masa seperti ini. Untuk berjalan dalam sign and wonder. Dalam cinta, dalam kasih, dalam anugerah, dalam ketaatan. Dalam saudara shalom yang sangat-sangat kuat. Karena tidak ada yang bisa saudara menghentikan kita. Kita kepunyaan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya tidak menganjurkan saudara tidak berhikmat. Biar bau hikmat Tuhan juga keluar dari hidup saudara. Bau hikmat Tuhan keluar dari hikmat saudara. Saudara, kami bekerja sama dengan polisi. Kami bekerja sama saudara dengan pemerintah. Saudara, kami bekerja sama untuk menyemprot semua daerah. Kami bekerja sama membagikan sembako dengan berjarak. Membuat penyuluhan, kami membagikan sabun, kami membagikan karbol, rumah demi rumah. Saudara, kami membagikan vitamin. Saudara, sekali lagi, kami bukan pergi tanpa perlindungan. Semua komplit dari atas sampai bawah, saudara. Tetapi tidak terhentikan. Kita ada untuk masa yang paling ajaib. Penuaian besar. Saudara, sekarang saya mau katakan berita dari para rasul, dari para nabi, ini cuma sebagian. Saudara, Charlie Schwab dan Jennifer bertemu dengan spirit corona, saudara, di roh. Dan dia berkata itu kecil, lemah, tidak berdaya. Saudara, ini buat semua saudara ya, bayangin ya. Saudara, itu kecil banget. Yang kedua, dia tidak tahan 50 derajat Celcius. Begitu kena 50 derajat Celcius is dead. Saudara, yang ketiga, begitu kena garam, begitu kena sabun, hancur. Jadi, saudara, sekali lagi, kecil. Mari kita semua berkata, kecil, habis, dan punah dari muka bumi. Sekali lagi,
Saudara, dan dia bilang tetapi diikuti intimidasi. Dan dikatakan Tuhan jelas berkata akan hilang dengan tiba-tiba. Anak Tuhan diberikan kuasa untuk menghardik dan mengalahkan. Saudara, ada Chuck Pierce, ada macam-macam saudara. Bahkan Chuck Pierce berkata begini. Sebelum Paskah sudah harus hilang. Kalau anak-anak Tuhan bersatu, anak-anak Tuhan berdoa, anak-anak Tuhan sama-sama naikkan korban pertobatan, korban penyembahan, korban sukacita, korban ucapan syukur. Maka sebelum Paskah itu lenyap totally dari muka bumi. Saudara, saya berdoa, saudara dan saya sepakat supaya kita akan buat perayaan Paskah terbesar di dunia. Saudara, tidak pernah ada dunia dipulihkan sebegitu rupa dan serentak di Paskah kita akan menari dan di jalan-jalan memuliakan Tuhan. Karena dalam seketika bahwa semua virus itu akan lenyap dan Paskah akan menjadi pesta terbesar yang belum pernah terjadi selama ini. Saudara, terakhir. Belum. Masih ada banyak. Ya udah, terakhir aja deh, 10 genap. Supaya jangan kelamaan. 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Ini, ayo kita baca bersama-sama. Ini ayat yang hari-hari ini terus dan terus Tuhan gemakkan buat hidup saya. 3, 2, 1. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Stop dulu. Siapa yang menahan dia? Kita. Siapa yang menahan dia? Kita, anak-anak Tuhan. Yang mengerti artinya doa dan puasa. Artinya peperangan rohani. Kita teruskan. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Nah, dalam bahasa aslinya rapture. Pada waktu itulah si penduharga baru menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Amin.